Shalom pemirsa CPN Indonesia semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu lagi untuk membahas di dalam buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini dari judul saja kita tahu bahwa harus memiliki sinar, atau kita harus memiliki satu agama yang bersinar supaya kita bisa pancarkan di mana kita berada. Karena pada saat kita rindu untuk belajar buku ini, maka kita akan mendapatkan banyak petunjuk dari buku ini. Sehingga pada saat kita merasa tidak bahagia, di dalam buku ini kita akan merasa bahwa Tuhan selalu menuntun kita setiap harinya. Dia akan memberikan kita kebebasan untuk hidup bersama dengannya. Bacaan kita kali ini saya ambil halaman 195 dengan judul Persatuan Kristus dengan Gerejanya. Ayat intinya terambil dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umatnya. Baik, dari judul saja kita ketahui bahwa persatuan Kristus dengan gerejanya, atau persatuan Kristus dengan kita umat yang percaya, di mana kita akan bersatu dengan Tuhan pada saat kita hidup bersama-sama dengannya. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau kita ibaratkan kepada pengantin yang ada di dunia ini, bahwa berarti perkawinan itu sudah mau hari hanya, dan pengantin juga sudah siap sedia. Begitupun dengan Tuhan, Dia sedang menunggu kita, tetapi Dia sudah bersiap untuk masuk kepada perkawinan itu. Dia sudah siap sedia untuk datang, untuk menjemput kita, para mempelai laki-laki itu. Jadi di mana kita dikatakan bahwa kita harus bersukacita, kita harus bersorak-sorai, serta kita harus puji namanya. Dia juga berkata, tuliskanlah, berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Jadi Dia memberikan amaran kepada kita bahwa berbahagialah mereka yang diundang, atau berbahagialah orang yang masuk ke dalam perkawinan anak domba itu. Di mana perkawinan anak domba adalah di mana kita masuk untuk berkumpul dengan Dia menjadi satu keluarga, yaitu kita masuk kepada kebenarannya, sehingga Dia mau supaya kita semua mendengarkan akan perkataan-perkataan ini, karena perkataan ini adalah perkataan yang benar. Perkataan ini juga datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, hubungan tentang pernikahan itu selalu digunakan, di mana selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran bahwa Tuhan mau supaya kita dengan Dia terus bersatu, memiliki persatuan di dalam kehidupan kebenaran. Jadi untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada di antara Kristus dan umatnya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru memiliki hubungan itu sebagai ibarat persatuan kita dengan Kristus, di mana kita dengan Kristus harus memiliki persatuan
Sehingga mereka di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama ini selalu mengibaratkan hubungan pernikahan itu seperti apa. Lalu kita harus ikuti itu karena semuanya adalah untuk menyatukan kita dengan Kristus. Pernikahan di dalam bangsa Yahudi adalah suatu upacara yang menarik hati, dan kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia itu. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan dalam keramaian pernikahan menunjukkan jauh kepada kegembiraan hari itu apabila kelak ia membawa mempelainya perempuan ke rumah bapaknya. Maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Katanya, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Tuhanmu akan girang hati atasmu. Tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menuliskan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Alfa Omega jilid 5 halaman 150 dan 151. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik ya, di mana ini memiliki banyak sekali makna yang harus kita ambil di sini. Di mana pernikahan seringkali kita pikirkan adalah kebahagiaan dari orang yang masuk kepada perkawinan itu atau orang yang menjadi pengantinnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa perkawinan adalah orang yang menjadi pengantin dan juga orang-orang yang diundang, di mana semuanya sama. Karena Tuhan mengundang mereka untuk datang ke perjamuan kawin anak domba itu, seperti halnya dengan kita datang untuk masuk ke hadapan hadiratnya. Jadi di sini memberikan ilustrasi tentang perkawinan, tentang pernikahan di dalam bangsa Yahudi. Itu suatu upacara yang menarik hati. Kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan dalam keramaian pernikahan menunjuk jauh kepada kegembiraan hari apabila kelak ia membawa mempelainya perempuan ke rumah bapaknya. Maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Jadi pernikahan bangsa Yahudi itu hanya untuk kesenangan orang-orang yang berkumpul di situ atau hati anak manusia saja yang senang. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan memiliki pikiran yang berbeda, yaitu pikiran Yesus. Kegembiraan dan keramaian pernikahan menunjukkan jauh kepada kegembiraan apabila kelak dia membawa mempelai perempuan ke rumah bapaknya. Jadi Tuhan mau untuk dia membawa kita pulang ke rumah bapaknya, baru di sanalah kita masuk kepada perjamuan nikah anak domba itu. Jadi kita seringkali mendengar ini, tetapi kita tidak rela untuk hidup sepertinya. Tetapi Tuhan mau sekarang ini kita harus hidup sepertinya supaya kita memiliki kesatuan, di mana kesatuan itu akan membuat kita untuk terus saling membutuhkan. Di mana kita membutuhkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita dukungan untuk kita bisa mendapatkan tempat di mana kita akan masuk kepada perjamuan kawin anak domba itu. Katanya, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Tuhanmu akan girang di atasmu. Jadi pada saat kita melihat akan pengantin atau kita melihat akan mempelai perempuan itu datang, maka kita akan
senang hati kita melihat akan kecantikannya yang begitu membuat kita bersuka cita. Begitupun dengan Tuhan, dia akan bersuka cita pada saat kita mempelai perempuannya datang untuk dekat dengannya. Jadi atau kita datang untuk bersatu dengannya. Jadi tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Yang artinya ada, kalau kita menikah di dunia, pasti kita akan pernah ditinggalkan oleh pasangan kita. Tetapi kalau kita melakukan perjamuan kawin anak domba dengan Tuhan, maka kita akan dinamai yang berkenan kepadaku atau kepada Tuhan, di mana kita akan terus hidup bersama-sama dengan Dia yang tidak pernah mengalami satu kekecewaan, tetapi kita akan terus untuk bersama dengan Dia. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dengan kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Dia mau supaya kita memiliki satu sukacita, dan sukacita itu bukan hanya pada saat kita senang saja, tetapi pada saat kita mengalami sesuatu kita harus terus memiliki sukacita itu, karena Dia sudah memberikan kepada kita bahwa kita berkenan untuk tinggal dengannya. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menulis, lalu aku mendengar suara himpunan orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru geruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi di sini di kitab Wahyu atau di Wahyu tentang perkara yang dianugerahkan kepada Rasul Yohanes ini, dia memberikan ilustrasi kepada kita bahwa dia mendengar ada kumpulan besar orang banyak itu sedang seperti desah air bah, deru guru yang hebat. Tetapi itu adalah contoh di mana karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, karena semua orang akan bersenang-senang untuk datang kepadanya, karena mereka sudah mengetahui bahwa Raja yang memimpin mereka selama ini adalah Raja yang kekal. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Jadi Tuhan mengundang kita, mengatakan bahwa kita harus bersukacita dan bersorak-sorai karena kita sudah dekat kepada hari perkawinan anak dombanya, dan juga pengantinnya telah siap sedia. Jadi dia sudah mau datang untuk menjemput kita, tetapi sebenarnya kita yang belum siap untuk menjadi mempelai perempuannya. Di akhir pelajaran dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi kita semua harus berbahagia karena kita kembali lagi diingatkan melalui pelajaran kita kali ini, katakan bahwa kita harus berbahagia karena kita diundang untuk masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Jadi kita sebagai para undangan, kita harus bersyukur karena Dia mau supaya kita ingin bersatu dengannya. Jadi Tuhan mau untuk kita bersatu dengan gerejanya, yaitu gereja diumpama gereja sama dengan mempelai perempuan, yaitu Kristus mau supaya kita bersatu dengannya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.